Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami akan membahas tentang uji normalitas dan uji homogenitas menggunakan aplikasi SPSS. Untuk itu yang saya hormati kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Statistika Bapak Andi Iksan Wijaya MSI. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota kelompok, yakni saya sendiri sebagai moderator Anggraini Palino, dan ada rekan-rekan saya Miftahul Jana 055 dan Frensyanti Silanan, juga Miftahul Jana 056. Konsep dasar di sini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Data penelitian berdistribusi normal merupakan syarat dalam statistik parametrik. Yang kedua, uji normalitas ini merupakan syarat untuk uji one sample t-test, uji independen, sample t-test, uji ANOVA, dan lain-lain. Pada SPSS, uji normalitas dibedakan menjadi 2 berdasarkan jumlah sampel yang digunakan. Yang keempat, jika jumlah sampel lebih kecil 50, maka menggunakan Shapiro-Wilk. Sedangkan apabila jumlah sampel lebih besar dari 50, maka menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Pedoman pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Baik, jadi yang pertama kita akan melakukan uji normalitas. Nah, di sini kami sudah menyiapkan sebuah data motivasi dan prestasi yang kami akan uji normalitaskan. Nah, sebelum itu kita masuk ke aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Nah, jika sudah masuk ke dalam aplikasi SPSS-nya, kita masuk ke bagian variable view. Kemudian pada bagian nama, yang pertama kita tulis motivasi sesuai dengan data yang ada di Excel tadi. Kemudian yang kedua itu kita isi prestasi. Kemudian pada bagian measure kita ganti dengan scale. Kedua-duanya kita ganti ke scale. Terus kita masuk ke data view. Nah, siap untuk kita olah uji normalitas. Kita copy data yang ada di Excel itu ke SPSS-nya. Nah, jika seperti ini kita klik bagian analyze, kita klik descriptive statistik, kemudian kita klik explore. Kemudian pada explore ini kita pindahkan motivasi ke dependent list, kemudian prestasi juga ke dependent list, kemudian klik plot, kemudian centang normality plot, kemudian continue, dan oke. Nah, jika sudah seperti ini, bisa dilihat di situ kami mendapatkan motivasi dengan nilai sig 0,066, di mana dinyatakan itu lebih besar dari 0,05. Jadi data berdistribusikan normal. Kemudian pada prestasi kita mendapatkan nilai sig itu 0,070, di mana lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Baik, lanjut pada konsep dasar. Uji homogenitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa 2 atau lebih kelompok data sampel
berasal dari populasi yang memiliki varian sama atau homogen. Pengujian ini merupakan persyaratan sebelum melakukan pengujian lain, misalnya t-test dan ANOVA. Pengujian ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kelompok data memang berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama atau homogen. Dasar pengambilan keputusan ada dua, yaitu yang pertama, jika nilai sigma kurang dari 0,05 maka distribusi data homogen. Yang kedua, jika nilai sigma lebih dari 0,05 maka distribusi data tidak homogen. Uji homogenitas dapat dilakukan dengan uji Levene-Fisher atau uji Bartlett. Nah, selanjutnya yaitu uji homogenitas sebuah data hasil nilai matematika. Nah, di sini ada dua kelas, yaitu kelas A dan kelas B dengan jumlah murid yaitu 22 orang. Nah, untuk memudahkan kita uji homogenitas, kita simbolkan kelas A dengan angka 1 dan kelas B dengan angka 2. Dan untuk memudahkannya lagi, kita gabungkan nilai kelas A dan nilai kelas B pada tabel nilai matematika. Nah, teman-teman bisa perhatikan pada video ini. Itu kita copy dulu. Nah, setelah di copy, kita gabungkan pada nilai kelas A tadi ya. Nah, kemudian gabungkan juga kelas A dengan kelas B pada kolom kelas. Nah, setelah itu buka aplikasi SPSS, kemudian copy data nilai matematika kelas A dan kelas B ke SPSS. Ini kita loading dulu, masih loading. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, udah kebuka. Nah, dan copy juga kelas A dan kelas B. Nah, ini kita sementara copy yang kelas A dan kelas B juga. Nah, di sini kita klik variabel views, kemudian pada kolom nama itu kita ketik hasil dan di bawahnya kita ketik kelas. Kemudian pada label itu kita ketik hasil nilai matematika dan di bawahnya kita ketik kelas. Oke. Pada bagian values. Nah, di sini pada bagian values itu kita isi simbol A yaitu 1 pada label, kita klik kelas A, kemudian 8, kita ulang lagi pada simbol B yaitu 2, kemudian label kita klik kelas B, kemudian 8 dan oke. Setelah itu kita klik data views, kemudian klik analysis, kemudian klik conference means dan klik one way ANPA. Kemudian hasil nilai matematika kita pindahkan ke dependent list, kelas kita pindahkan ke faktor, kemudian klik optimus, kemudian centang homogeneity of variance continuous dan oke. Nah, di sini bisa dilihat nilai signifikan yang dihasilkan itu adalah 0,037, di mana lebih kecil dari 0,05, maka distribusi data tidak homogen.